Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu ulama Indonesia yang masyhur dikenal oleh masyarakat Muslim dunia. Kita patut bangga karena Syekh Nawawi merupakan ulama kelahiran Banten. Berikut adalah biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Kelahiran: Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani atau yang biasa disapa dengan panggilan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Tanara, Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayah beliau, Syekh Umar Al-Bantani merupakan sosok ulama yang masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, hingga sampai kepada Rasulullah. Nasab Syekh Nawawi Al-Bantani diantaranya sebagai berikut: Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Al-Bantani, Syekh Arabi Al-Bantani, Syekh Ali Al-Bantani, Syekh Jamat Al-Bantani, Syekh Janta Al-Bantani, Syekh Masbukil Al-Bantani, Syekh Maskun Al-Bantani, Syekh Masnun Al-Bantani, Syekh Maswi Al-Bantani, Syekh Tajul Arsi Al-Bantani, Pangeran Sunyararas, Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Syarif Hidayatullah, Syarif Abdullah Umdatuddin Asmat Khan, Sayyid Ali Nurul Alam Asmat Khan, Sayyid Jamaluddin Akbar Asmat Khan Al-Husaini, Syekh Jumadil Kubro, Sayyid Ahmad Jalal Shah Asmat Khan, Sayyid Abdullah Asmat Khan, Sayyid Abdul Malik Asmat Khan, Sayyid Alawi Amil Fakih, Hadramaut, Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, Hadramaut, Sayyid Ali Khali, Kasam, Sayyid Alawi Atsani, Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah, Sayyid Alawi Awal, Sayyid Al-Imam Ubaidillah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Isa Nakib Ar-Rumi, Sayyid Muhammad An-Nakib, Sayyid Al-Imam Ali Uradi, Sayyidina Jafar Es-Sadiq, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad SAW. Pendidikan. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Guru-guru Syekh Nawawi diantaranya Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani ayahnya, Kiai Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Hatib Asy Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Hatib Guma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Palimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Palimbani, Syekh Akif bin Hasanuddin Al-Palimbani. Perjuangan Syekh Nawawi. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, pada tahun-tahun 1828 Masehi, Syekh Nawawi akhirnya kembali pulang ke Banten.
Sampai di tanah air, beliau menyaksikan masih banyak praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Dengan melihat realita begitu zalimnya, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi geraknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Menolak Wahabisme. Meskipun saat itu Arab Saudi dikuasai oleh pemerintahan yang berfaham Wahabisme, namun Syekh Nawawi berani berbeda pendapat dalam hal ziarah kubur. Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi SAW dan para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi SAW adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka, tawajuh, dengan Nabi SAW dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Karamah Syekh Nawawi, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syukduf, rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi, sementara ide untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Gelar kehormatan Syekh Nawawi. Di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut. Al-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz. Nawawi Etsani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mudakik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ahyan, ulama Al-Quran Ar-Ram Asyarli Al-Hijrah.
Tokoh ulama abad 14 Hijriah. Imam ulama Al-Haramain, Imam ulama dua kota suci. Doktor ketuhanan, orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christiaan Snoakhur Gronje. Asi Syekh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Berikut adalah biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dalam pentingnya menimba ilmu untuk kejayaan syiar Islam di masa yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih.